Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ikram Pulungan. Saya mahasiswa Sultan Tohasifuddin Jambi, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 2032300779. Saya dari kelas 4C. Dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istopa, SPD MPDI. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini kami akan membahas mengenai permasalahan penelitian eksperimental untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, adapun latar belakang dari penelitian eksperimental ini adalah penelitian merupakan upaya sadar manusia dalam mendapatkan pengetahuan baru dan juga menciptakan pengetahuan baru serta memecahkan atau memberi solusi terhadap permasalahan-permasalahan ilmiah. Upaya penelitian ini harus dilaksanakan secara logis dan juga rasional serta sistematik, sehingga informasi dan juga pengetahuan baru dapat diperoleh serta bermanfaat. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan mengenai pengertian penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini merupakan suatu metode yang sistematis dan juga logis untuk menjawab pertanyaan. Jika sesuatu dilakukan pada kondisi-kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apakah yang akan terjadi? Selanjutnya, Sugiono mengatakan bahwa penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dan juga perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian eksperimental ini adalah unik dalam dua hal yang sangat penting. Penelitian ini merupakan satu-satunya jenis penelitian yang secara langsung mencoba untuk mempengaruhi suatu variabel tertentu dengan menerapkan variabel bebas dan juga variabel terikat, sehingga penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang terbaik dalam pengujian hipotesis dan juga hubungan sebab akibat atau kausalitas. Selanjutnya kita akan membahas karakteristik penelitian eksperimental. Karakteristik penelitian eksperimental ini ada 6 macam. Yang pertama, ekuivalensi statistik antar kelompok, dan yang kedua, perbandingan dua kelompok atau lebih, dan yang ketiga, manipulasi perlakuan, yang keempat, pengukuran variabel dependen, yang kelima, statistik inferensial, dan yang terakhir, yang keenam, kontrol variabel asing. Selanjutnya, prosedur penelitian eksperimental. Prosedur penelitian eksperimental ini ada 9 macam. Yang pertama, rumuskan masalah. Yang kedua, formulasikan hipotesis. Yang ketiga, tetapkan desain penelitian. Yang keempat, pengkajian kemungkinan hasil yang akan diperoleh. Dan yang kelima, mempersiapkan analisis data. Yang keenam, laksanakan percobaan. Yang ketujuh, analisis data. Dan yang kedelapan, tarik kesimpulan dan juga lihat implikasinya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, evaluasi. Adapun perlakuan validitas. Perlakuan validitas ini ada 2 macam. Yang pertama, validitas internal. Yang kedua, validitas eksternal. Adapun validitas internal ini menerangkan hubungan sebab akibat yang sahih dan juga ancaman, seleksi, sejarah, maturasi, regresi, mortalitas, dan juga pengujian. Dan yang terakhir yaitu solusi, desain yang ketat, dan juga kontrol variabel. Selanjutnya yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal ini menerangkan generalisasi hasil eksperimen ke konteks lain dan juga komponen validitas X, T, Y, dan C, dan juga menerangkan ancaman, interaksi dengan unit, dan juga perlakuan, setting, dan juga mediator. Selanjutnya pembahasan desain penelitian eksperimental. Adapun desain penelitian eksperimental ini ada 4 macam. Yang pertama, pre-experimental design. Pre-experimental design ini menerangkan tentang satu kelompok post-test, pretest post-test, dan kelompok statis. Dan yang kedua ada quasi experimental design. Ini menerangkan pretest post-test tidak setara dan juga grade waktu. Dan yang ketiga, true experimental design. Ini menerangkan pretest, post-test acak, post-test only, dan juga Solomon for group. Dan yang terakhir, yang keempat, ada factorial design. Factorial design ini menerangkan 2 atau lebih variabel bebas dan juga moderator. Adapun kesimpulan dari penelitian eksperimental ini adalah penelitian eksperimental adalah metode sistematis
yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai efek perlakuan tertentu dalam kondisi yang terkontrol, serta merupakan cara yang paling valid untuk menguji hipotesis dan juga sebab akibat. Ada 6 karakteristik utama dalam penelitian eksperimen ini, termasuk ekuivalensi statistik, perbandingan antar kelompok, manipulasi perlakuan, pengukuran variabel dependen, penggunaan statistik inferensial, dan desain yang mengontrol variabel asing. Prosedur penelitian eksperimental ini meliputi langkah-langkah mulai dari merumuskan masalah hingga evaluasi keseluruhan eksperimen, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan juga terstruktur. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang kami sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaian video ini, boleh di komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.